Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam materi pembelajaran proses melamar kerja dan sukses wawancara kerja yang disusun oleh Bunga Farazakiah dan Firtadi Fitadiana dengan dosen pembimbing Dr. Baharudin Al-Hadzi, MPD. Lamaran kerja terdiri dari rangkaian proses yang akan membawamu pada tahap wawancara hingga hiring, di mana keseluruhan proses saling berkesinambungan. Hal lain yang dalam proses lamaran kerja yang menjadi bahan pertimbangan, seperti halnya dalam wawancara. Kesalahan dalam mengirim lamaran kerja masih sering dilakukan para fresh graduate. Contohnya adalah email yang dikirim tanpa subjek, body email kosong, salah menyebut nama perusahaan, dan lain-lain. Suatu lamaran kerja yang baik harus dapat mencerminkan kompetensi dirimu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, apakah kamu sudah memantaskan diri? Ini adalah rangkaian proses rekrutmen. Yang pertama yaitu apply CV, cover letter, dan portofolio. Yang kedua recruiter review. Yang ketiga interview. Yang keempat psikotes. Yang kelima permintaan referenal. Yang keenam tanggal mulai bekerja. Yang ketujuh ekspektasi dan negosiasi gaji. Yang kedelapan offering letter. Yang kesembilan selamat persiapkan CV, cover letter, dan portofolio. Pertama-tama kamu harus menyiapkan CV, cover letter, dan juga portofoliomu dengan baik. Contoh-contoh portofolio atau CV yang baik dan benar dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, review dan recruiter atau HRD. Biasanya proses ini membutuhkan waktu paling lama 2 minggu. Namun apabila kondisi perusahaannya sedang membutuhkan kandidat lebih cepat, tentu kamu akan dihubungi secepat mungkin. Yang ketiga yaitu wawancara. Pada umumnya kamu akan mengalami 4 tahap wawancara. Yang pertama wawancara HRD dan administrasi. Yang kedua psikotes. Yang ketiga wawancara dengan user. Yang keempat yaitu medical check-up. Nah, untuk psikotes sendiri berfungsi untuk menilai karakter dan sifat seseorang. Maka dari itu cobalah untuk mengisi soal psikotes dan persiapkan dirimu ya. Yang kelima, permintaan referensi. Permintaan referensi atau reference check merupakan salah satu cara HRD untuk mengetahui bagaimana latar belakangmu melalui rekan kerjamu sebelumnya. Yang keenam, kapan kamu siap bekerja? Apabila proses wawancara berjalan dengan lancar, HRD akan menanyakan kesiapanmu untuk segera bergabung dengan perusahaan yang baru saja kamu lamar. Yang ketujuh, ekspektasi dan negosiasi gaji. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menjanjikan bagimu, namun kamu juga perlu berhati-hati dalam mengutarakan gajimu. Biasakan untuk mencari tahu standar gaji posisi yang kamu lamar. Halo Bapak Andi, setelah saya melihat dari CV yang kamu berikan kepada saya, sepertinya kamu cukup berpengalaman dalam bidang ini. Maka dari itu, berapa gaji yang kamu inginkan? Kalian jangan jawab dengan nominal, tapi kalian harus jawab dengan berdasarkan riset saya baru-baru ini di situs X, saya dibayar setara dengan nominal rata-rata yang diterima karyawan di posisi saya di perusahaan X, atau bisa disetarakan dengan upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi. Belum nomor 8. Yang ke-8 yaitu offering letter. Ini merupakan tahap terakhir apabila kamu berhasil melewati semua tahapan rekrutmen yang ada. Hal ini menandakan bahwa kamu sudah diterima di tempat kerjamu yang baru. Terima kasih sudah menonton.